pasanganku. Aku berjanji setia padamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Ku akan mencintai dan menghormatimu sepanjang hidupku, sampai di ujung usiaku. Aku memilih engkau menjadi pendampingku. Aku berjanji setia padamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Ku akan mencintai dan menghormatimu sepanjang hidupku, sampai di ujung usiaku. Semoga Tuhan memperteguhkan janji ini yang kalian nyatakan di hadapan gereja yang suci. Semoga Tuhan berkenan melimpahkan berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam kasih anugerah berkat dan penyertaan-Mu, berilah kami hikmat, pengertian dan pengenalan akan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, orang dewasa, pemuda-pemudi dan anak-anak, pada persekutuan di pagi hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami mohon ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, Guru dan pengajar kami yang baik, firman yang hidup. Amin. Persembahan persepuluhan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu, tahun demi tahun, di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi dan kambing domba, untuk anggur dan minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu,
dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukarialah engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di tempatmu, janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda, yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Itulah bagian yang pertama. Dan bagian kedua dari pasal 26 ayat 12 sampai dengan 15, persembahan persepuluhan. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Pada waktu aku berkabung, sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis, sesuatu tidak kulalurkan daripadanya juga. Padanya juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati. Tetapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku. Aku berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadamu. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus, dari dalam sorga, dan berkatilah umatmu Israel, dan tanah yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sampai demikianlah jauh pasal pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang mau membaca firman Tuhan, mendengar, memelihara, dan melakukannya. Haleluya. 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 Shalom. Damai sejahtera Allah di dalam nama Yesus Kristus berlimpah-limpah dalam kehidupan Bapak Ibu, pemuda-pemudi, dan anak-anak yang berkenan bersama dalam ibadah di pagi hari ini. Tema kita, perpuluhan sebagai ungkapan syukur dan tanggung jawab iman. Perpuluhan sebagai ungkapan syukur dan tanggung jawab iman. Beberapa minggu terakhir ini, kita dikuatkan dengan beberapa bagian firman yang berkaitan dengan memberi persembahan. Mulai dari Ulangan 12. Di sana tentang satu tempat ibadah
itu ada ketetapan dan peraturan yang diberikan Allah. Ada tempat ibadah dan juga aturan-aturan dalam ibadah. Di dalamnya, salah satu di dalamnya adalah persembahan. Dan pada beberapa bagian berikutnya, kita juga baca dari kitab Filipi 4, ayat 10 sampai 20 tentang terima kasih atas pemberian jemaat yang disampaikan oleh Rasul Paulus dengan semua yang diberikan oleh jemaat kepadanya. Rasul Paulus gunakan uang itu untuk membayar rumah sewa, rumah kos. Karena di Roma, dia jadi tahanan rumah. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 28 ayat 30. Itu selama 2 tahun. Rasul Paulus ditahan dan dia harus sewa atau bayar rumah kos itu, rumah sewa itu. Jadi pemberian jemaat dari Filipi itu sangat menolong dia. Itu sebabnya ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan pada pagi hari ini, kita bicara atau belajar tentang persembahan persepuluhan. Persembahan ini, Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Ulangan merupakan kitab kelima dalam Taurat Musa dan berbentuk rangkaian khotbah Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk tanah Kanaan. Kitab ini merupakan pengulangan hukum-hukum Allah yang telah disampaikan sebelumnya. Seperti Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Musa diyakini sebagai penulis. Diyakini sebagai hamba Tuhan yang menerima dan menyampaikan berita firman Allah ini. Kitab ini diperkirakan ditulis sekitar 1400 sampai 1200 tahun sebelum Masehi. 1400 sampai 1200. Bapak Ibu, kalau perhitungan tahun Masehi itu dari sebelum tahun Masehi itu dia mundur. Jadi angka besar duluan baru angka kecil. Jadi macam kita sebut 700 sampai 600. Kalau perhitungan angka kita dari 100 ke 200 toh. Tapi angka sebelum Masehi itu dari yang besar ke yang kecil. Jadi ini supaya kita mengerti ya. Kenapa 1400 ke 1200. Jadi itu turun ke Masehi. Dan kitab ini ditujukan kepada generasi baru orang-orang Israel. Selama kurang lebih 40 tahun perjalanan itu yang menyaksikan peristiwa-peristiwa 10 tula di Mesir itu, dorang setelah menyeberang Laut Kulsum, setelah mulai berjalan banyak yang kepala batu. Banyak yang melawan, banyak yang bersungut-sungut. Sehingga ketika mereka sampai di padang gurun Kades yang sesungguhnya langsung masuk tanah perjanjian itu, Tuhan kasih kembali orang lagi putar. Sesuai dengan hari bangsa Israel mengutus pengintai mengintai tanah itu. Dong mengintai tanah Kanaan itu 40 hari. Jadi Tuhan kasih hukuman 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Jadi 40 hari itu 40 tahun. Jadi keangkatan ini yang Tuhan mau kasih habis ini. Tuhan bilang hanya Yosua dan Kaleb saja yang masuk. Musa juga tidak masuk. Harun dan Miriam juga tidak masuk. Yang masuk cuma Kaleb dan Yosua.
Itu betapa tegasnya perintah itu. Jadi ini angkatan yang baru, yang lahir di sepanjang perjalanan itu, bangsa Israel. Dan berita ini disampaikan ketika orang Israel telah mendekati sungai Yordan di lembah Moab, di tanah Moab. Sehingga berita ini disampaikan untuk generasi yang baru. Untuk mengingatkan mereka. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada pembacaan kita yang pertama, Ulangan 14, 22 sampai 29. Dari ayat 22, ini adalah perintah dasar tentang persepuluhan. Persepuluhan itu pertama sekali. Itu ada Abraham, mulai dari Nuh setelah air bah ya. Nuh, dia mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Lalu Abraham dan Yakub. Yakub katakan, Tuhan, kalau Tuhan menuntun aku dengan selamat sampai masuk berjumpa dengan saudaraku Esau, sampai saya sama-sama dengan dia, Tuhan kasih saya makanan dan minuman bagi keluarga saya dan saya dan keluarga saya, maka apa yang Tuhan berikan akan saya berikan sebagai persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Itu kata Yakub. Itu tahu dia sebut itu di Betel. Yakub sebut itu di Betel. Kita bisa baca di Kejadian pasal 28. Di Betel. Dan mulai mereka memberi persepuluhan itu. Dari kalimat dalam ayat 22, haruslah engkau benar-benar memberi kita arti yang menunjukkan keseriusan dalam melakukannya. Serius. Jadi harus memberi persepuluhan itu serius. Benar-benar itu berarti serius. Kalau sudah berniat bulan ini saya mau kasih, kasih. Iya toh? Itu serius. Jangan seperti tadi pembacaan kita di pasal yang ke-26 itu. Alihkan lagi toh, alihkan ke yang lain-lain. Tapi kalau membawa ke gereja untuk didoakan, serius begitu. Sungguh-sungguh, benar-benar. Lalu di ayat 23 dikatakan persepuluhan bukan hanya diberikan, tapi juga dimakan dalam suasana ibadah. Di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandum, dari anggur, dari minyak, dan juga lembu, kambing domba, dan sebagainya. Itu bisa dimakan toh. Kalaupun diuangkan, tadi kita membaca tuh, kalau barang-barang itu diuangkan, maka belilah barang-barang atau makan minum yang bisa makan minum bersama. Tapi ingat, bukan di tempat-tempat yang, mari kita saya punya uang perpuluhan ini, saya beli ini, kita pergi di Pantai Besti. Kita pergi di Pantai Hamadi, atau kita pergi di Kali Biru. Kita pergi makan-makan di sana. Tuhan bilang mau makan-makan uang itu, barang-barang yang kau beli itu dengan keluargamu, dengan saudara-saudaramu di tempat ibadah, di gereja. Luar biasa. Bukan nanti bilang, saya ulang tahun jadi kita bikin pengucapan syukur di pantai sana, jadi kita mari. Tapi persembahan perpuluhan ini juga kita pakai untuk beli barang-barang untuk makan di sana. Tuhan bilang di gereja atau di tempat yang Tuhan pilih. Bisa ketika kita ibadah di rumah toh. Ibadah hari Selasa KSP. Ibadah unsur. Terus kita bilang begini, sudah Tuhan, saya mau belanjakan perpuluhan ini untuk kita makan bersama dalam ibadah. Bisa, karena itu ada dalam firman. Kita beli makan minum, saudara-saudara yang datang beribadah dan kita makan sama-sama. Itu sebabnya Mazmur bilang, Mazmur 100 ini ya,
Harus kita bersuka cita. Bersuka cita. Ibadah itu harus suka cita. Jadi ini, ibu bapak, kita makan minum. Jangan kita bilang, aduh saya sudah. Yang kau sudah niat untuk membawa ke gereja, ya bawa sudah. Tapi kalau yang kau mau beli untuk makan minum di dalam ibadah, silakan. Kan Tuhan sudah bilang di dalam firman di hari ini. Di ayat 24, apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya karena tempat yang dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk yang disukai hatimu, untuk lembu sapi dan kambing domba, untuk anggur dan minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukacitalah engkau dan seisi rumahmu. Sudah jelas toh bagi kita. Jadi yang siapkan makan ketika ada ibadah di rumah, jangan sungut-sungut lagi. Aduh, ketemu persediaan untuk makan minum dari tadi ibadah ini habis. Bahkan ada yang bawa pulang. Itu syukuri. Terima kasih Tuhan. Karena itu saya memberi untuk pelayanan. Semua yang makan diberkati, kita yang menyediakan diberkati. Baca bagian ini baik. Semua diberkati toh. Seisi rumah lagi. Dikatakan engkau dan seisi rumahmu diberkati. Cucu-cucu diberkati, anak-anak diberkati. Karena kita memberi dengan sukacita, makan minum dalam ibadah itu. Jangan kita bilang begini, oi, dong pulang dong bungkus lagi, dong ngisi lagi. Biarkan saja. Itu berarti kita menyediakan berkat yang diberkati Tuhan. Sehingga yang menikmati diberkati Tuhan. Jangan kita bilang, oh, kasih kurang-kurang, kita makan minum. Dan Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak, sudah jelas dan sangat jelas di ayat 27 dan dikatakan 26, perpuluhan juga mengandung unsur pelayanan, perayaan rohani, dan sukacita di hadapan Tuhan. Sebagaimana tadi saya sampaikan, jadi perpuluhan juga itu mengandung unsur itu perayaan ya, perayaan rohani. Jadi sukacita kita ketika dalam ibadah kita bisa memberi untuk semua yang hadir menikmati berkat itu. Dan di ayat 27 dikatakan, juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Ini waktu Tuhan membagi seluruh tempat untuk suku-suku Israel yang tidak mendapat tempat itu orang Lewi, suku Lewi. Karena mulai dari Musa Tuhan pilih dia, itu dari suku Lewi. Musa, Harun, Miriam. Terus ada menurut apa yang disampaikan Tuhan, jabatan pelayanan dalam gereja atau dalam kemah atau dalam bait Allah itu hanya dilakukan oleh suku Lewi. Tapi dengan berjalannya waktu orang Israel, lalu ada orang-orang, keluarga-keluarga atau suku-suku lain juga yang dipilih Tuhan untuk melayani. Sehingga sampai di Maliaki sebut dengan para imam-imam dan para nabi. Maliaki pasal 2. Dari suku Lewi itu suku yang tidak mendapat tanah pusaka karena mereka melayani Tuhan. Dan dari suku Lewi itu berjalannya waktu ada Tuhan pilih beberapa nabi yang bukan dari suku Lewi. Yang kita bisa baca ada Yesaya, itu bukan suku Lewi. Ada kita dengar tentang Samuel, bukan suku Lewi. Tapi karena itu, mereka melayani Tuhan. Maka
Sudah dari suku Lewi, lalu ada lagi suku-suku lain dan mereka disebut dengan nabi dan imam. Diawali dengan peristiwa hakim-hakim. Dari setelah Yosua pimpin bangsa Israel selesai, lalu hakim-hakim yang pimpin. Sampai dengan mereka minta harus ada raja. Raja Saul itu bukan dari suku Lewi. Lalu ada Raja Daud. Nah, dan dari apa yang disampaikan Tuhan, juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan. Sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Kalau sekarang kita memberi bagi para hamba-hamba Tuhan. Saya sesungguhnya tidak mau menyebut hamba Tuhan. Saya senang menyebutnya dengan para pelayan. Pelayan Tuhan. Karena kata Tuhan Yesus pada Injil Yohanes 14, 15 itu tidak sebut kita lagi hamba. Tapi disebut sahabat. Jadi tidak ada lagi pikiran atau kalimat hamba. Kita ini pelayan. Bapak Ibu majelis itu pelayan. Kami para pendeta itu pelayan. Pelayan berarti bisa mendapat ruang, tempat, dan kesempatan untuk bisa melayani. Dia baik secara langsung maupun juga secara tidak langsung. Secara langsung kita bisa diminta untuk datang bersama dengannya, dengar apa yang disampaikan dan apa yang dia inginkan melalui kita kepada orang lain. Dan ketika kita hamba, maka dibatasi. Hamba terbatas. Ada ruang-ruang tertentu yang tidak boleh dimasuki oleh seorang hamba. Dan kebanyakan hamba-hamba itu pekerjaannya hanya ada di luar dari rumah atau dari Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, di akhir dari ayat ini pembacaan pertama 28-29, pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Dalam penghakiman terakhir pada Injil Matius 25, itu di ayat 37, 36, 37, 38, dan 9 itu berbicara tentang ketika aku lapar, ketika aku telanjang, ketika aku orang asing, ketika aku sakit, ketika aku di tahanan. Itu apa yang kita lakukan? Apa yang kita buat? Ketika kita sampaikan atau kita lakukan doa, maka doa yang disampaikan itu harus disertai dengan perbuatan. Doa yang kita naikkan itu harus juga ada bentuk nyatanya. Tidak asal kita berdoa dengan kata-kata yang kita ngatur, wih luar biasa, kayak wartawan ambil sebuah berita. Tapi perbuatan nyata tidak ada. Ketika kita melakukan seperti apa yang dikatakan dalam ayat 28-29 dan Matius pasal 25 ayat 40, jawab raja itu kepada mereka, apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling terhina, engkau telah melakukannya bagi aku. Ibu bapak, pemuda-pemudi dan anak-anak, di akhir dari hidup setiap kita, penghakiman terakhir itu Tuhan Yesus akan tanya itu.
Apa yang kamu perbuat bagi saudaraku yang paling terhina, kau lakukan bagi aku. Jadi kadang kita menahan. Sesungguhnya ada di antara kita, ada yang memang dia butuh untuk kita berikan. Tapi karena kita bilang, ini untuk itu, ini untuk persembahan, ini untuk sebagainya. Dan akhirnya kita sedang menutup berkat bagi kita. Lalu ibu bapak, pemuda-pemudi dan anak-anak, ayat 2, pasal 26 dan ayat 12 sampai 15 juga sesungguhnya semua hampir sama dan sama dengan ayatnya atau pasal 14 itu. Namun di ayat 2, pasal 26 itu dia mulai mengawali dengan memberi kepada para imam, orang asing, anak yatim, para janda. Dia menaruh bagian ini lebih awal. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikan kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus ini dari rumahku. Juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda. Tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Artinya Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak, kadang kita sudah bilang ini perpuluhan. Tapi saat kita orang sedang mau memberi, ada yang memerlukan, butuh bantuan. Pilihan, toh? Pilihan. Membawa ke gereja kah? Mau kasih untuk orang yang ada butuh bantuan. Pilihan. Kalau kita simak dengan baik, maka apa yang disampaikan Allah kepada Musa yang diteruskan kepada generasi muda bangsa Israel ini, itu tidak yang seperti yang biasa kita bilang, ini perpuluhan ke gereja saja. Betul. Tapi mari kita membaca ini baik-baik. Bisa perpuluhan itu kita kasih ke hamba-hamba Tuhan. Bisa perpuluhan kita kasih ke janda, ke anak yatim piatu yang memang betul-betul harus ditolong. Bisa kita kasih ke orang-orang yang memang kita digerakkan hati untuk tolong. Ini Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak. Jadi kita tidak semua langsung ke ini. Tidak. Tapi kita diingatkan. Ketika kita memberi kepada mereka yang memerlukannya, kita sudah memberi bagi Tuhan. Ketika ada kalimat terima kasih, itu berkat, kekuatan, perlindungan, dan sebagainya yang lengkap diberikan. Terima kasih. Kita ingat Filipi 4 kemarin, ayat 10 sampai 20 itu. Pada ayat 19-20 itu ada kata berkat di situ. Semoga Allah memberkati dan seterusnya. Dan Bapak Ibu pemuda-pemudi dan anak-anak. Lalu ayat 13, ayat pasal 26 ayat 13, 14, 15 juga menjelaskan setelah memberi persepuluhan, umat berdoa dan memohon berkat Tuhan sebagai respon iman bahwa semua berkat berasal dari Tuhan. Di ayat 15, jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus dari dalam sorga, dan berkatilah umatmu Israel dan tanah yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
Artinya jangan kita katakan seperti bangsa Israel bilang, karena kekuatanku dan kemampuanku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi kita harus ingat bahwa itu janji Tuhan. Kita harus ingat berkat apapun banyak atau sedikit, besar atau kecil yang kita terima dalam seluruh hidup ini, usaha kita, itu semua dari Tuhan. Dan dari Tuhan itulah ketika Tuhan izinkan untuk kita memberi bagi yang dikehendaki, kita memberi. Jangan kita tahan-tahan berkat itu. Sehingga Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari dua pembacaan ini ada beberapa hal penting untuk kita semua pahami dan ketahui bersama. Pertama, berkat yang kita terima adalah tanggung jawab dan bukan milik pribadi. Berkat yang kita terima adalah tanggung jawab dalam keluarga, tapi juga bisa menjadi untuk milik orang lain. Kita ingat doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami tidak hanya sebatas keluarga dalam keluarga. Kami itu ada orang lain, ada tetangga, ada saudara yang lain. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi ketika Tuhan memberi kita berkat semakin banyak, ingat tanggung jawab kita juga Tuhan berikan semakin besar. Saya ingat ketika saya menolong sejumlah anak-anak masuk tentara. Karena saya menandatangani mereka punya maaf-maaf itu. Lalu panitia tanya, Pak Pendeta, bisa Pak Pendeta rekomendasikan sejumlah anak-anak ini? Apa Pak Pendeta kenal? Saya bilang, ada orang Buton, ada orang Bima. Bagaimana saya kenal? Ada orang Genyem, ada orang Manokwari yang tidak ada hubungan dengan saya, orang Sarmi. Tapi karena kasih Tuhan, saya menolong mereka. Apa jawaban Panglima? Aduh, kalau begitu semua diamankan saja, kasih lulus. Penting tuh. Saya tidak minta uang. Tapi ibu bapak, pemuda-pemudi, ketika saya bertugas di Timika, betapa terkejutnya saya. Anak-anak itu datang dengan semua ucapan terima kasih. Bahkan ada yang bilang saya usia sudah lewat, tapi karena Bapak Pendeta tanda tangan sapu maaf, saya dapat terima jadi tentara. Waduh, itu menolong saja. Jangan pikir embel-embel lain. Pikir untuk uang itu nanti kau sendiri yang bikin susah diri. Apa yang kita tabur nanti dituai oleh anak cucu. Jadi jangan kita bikin kabur air. Kita melayani saja. Jadi berkat yang Tuhan berikan itu pekerjaan. Kita juga bertanggung jawab untuk menolong orang. Apa yang kita dapat, kita juga bertanggung jawab untuk menolong orang. Terus yang kedua, dari bagian firman Tuhan ini, ada pesan untuk kita. Memberi itu adalah bagian dari ibadah. Memberi. Menolong orang itu adalah ibadah juga. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi memberi itu ibadah. Jangan sungut-sungut. Kalau sungut-sungut tara ibadah tuh. Wah, kasih dengan sukacita. Tuhan bilang kalau tangan kiri kasih, dengan tangan kanan tahu. Toh, jadi begitu sudah. Jangan kasih terus bilang. Sudah toh. Jadi kedua, memberi persembahan atau memberi dan menolong orang itu ibadah. Dan ketiga, ibadah yang kita lakukan itu harus ada dampaknya. Kita dengar firman, harus dinyatakan firman itu. Kita harus berbuat. Kita harus menunjukkan kepada yang lain dari firman yang kita dengar itu. Kita harus menunjukkan kepada orang lain. Dan dari apa yang kita berikan ini. Dan keempat, dengan kita taat memberi, Tuhan membuka pintu berkat. Iya toh? Matius 7 ayat 12.
Apa yang engkau kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah dahulu kepada mereka. Jadi kita mau ditolong orang, dikasihi orang, kita juga mengasihi orang dulu, tolong orang dulu. Masa kita bilang, kamu kasih saya dulu, kamu tolong saya dulu. Padahal sendiri tidak pernah tolong orang, mengasihi orang. Itu sederhana saja ya. Itu yang Tuhan Yesus juga bilang di dalam Matius 11 ayat 29. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi tidak ada yang beratmu. Ini kan kita kehidupan sehari-hari toh. Dan yang terakhir, kita semua ini, terutama kita orang-orang tua, Bapak Ibu, kita harus ajar itu kepada anak-anak kita. Ajar itu, tahu memberi, tahu menolong orang, mendoakan orang. Saya ingat ada seorang anak kecil, baru kelas 6 SD, mungkin ibu bapak pernah dengar saya cerita ini. Ketika ada seorang ibu, dia tegur dia, nah tidak usah kau bantu orang yang di sana. Dia kan punya kakak-kakak juga besar-besar yang bisa angkat kursi, bisa kasih atur rumah, bikin bersih rumah dan sebagainya. Dia cuma bilang begini, Mama, kalau kita tolong orang, jangan kita ingat-ingat. Tapi kalau orang tolong kita ingat. Waduh, anak kecil. Dia bilang begini, Mama, kalau kita tolong orang, jangan kita ingat-ingat. Tapi kalau orang tolong kita harus ingat. Wah, ini juga satu nasihat yang sangat dalam sekali. Maknanya luar biasa. Dan ibu ini bilang begini, ya, nah terima kasih. Sudah kau pergi bantu sudah. Begitu sederhana saja. Dari bagian terakhir, bagian kelima. Ajarkan kepada keluarga untuk bersukacita dan memberi. Ajar mereka. Dengan demikian, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pekerjaan pelayanan, pemberitaan Injil akan terus diwartakan, dikabarkan, dan disampaikan. Tidak hanya melalui kita bersama di dalam ibadah ini, tetapi juga melalui pemberian-pemberian kita. Persembahan-persembahan kita sangat berguna dalam menopang pelayanan. Pemberian Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak kepada para pelayan, kepada pekerjaan-pekerjaan gereja, kepada janda, kepada yatim-yatim piatu, kepada orang-orang yang memerlukan bantuan, itu sangat berharga, sangat bernilai di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan katakan, apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling terhina, engkau telah melakukannya bagi aku. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Sampai di ujung usiaku, aku memilih Engkau menjadi pendampingku. Aku berjanji setia padamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, ku akan mencintai dan menghormatimu sepanjang hidupku, sampai di ujung usiaku. Semoga Tuhan memperteguhkan janji ini yang kalian nyatakan di hadapan gereja yang suci. Oh, semoga Tuhan
diceraikan manusia.